Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih sejauh itu. Lagi pula, aku membantunya karena Juela memang sosok yang berguna bagiku. Uang yang dia keluarkan kali ini terbilang cukup besar bagi Camilla. Namun, dia tetap mengulurkan bantuan karena Juela memang memiliki nilai yang sepadan dengan itu. Lagi pula, aku juga agak emosi. Camilla menatap sosok hantu yang berulang kali menundukkan kepala padanya sambil menghela napas pendek dalam hati. Sejak dulu, saat melihat hantu ini selalu menempel di sisi Juela, Camilla sudah menduga pasti ada kisah tersendiri di baliknya. Tapi, aku tidak menyangka kalau dia ternyata ibu kandungnya. Tentu saja, dulu Camilla pura-pura tidak tahu dan tidak melihatnya. Sebab tidak ada alasan sama sekali untuk mempedulikan hantu yang menempel di dekat orang yang tidak terlalu akrab dengannya. Jangankan akrab, hubungan mereka bahkan bisa dibilang buruk. Malah, agar matanya tidak saling beradu, Camilla bahkan enggan melirik ke arah tempat Juela berada. Namun, sejak mengetahui latar belakang kisah Juela dan jadi makin sering bertemu dengannya, Camilla mulai mencoba mengajak hantu itu berbicara pelan-pelan. Dari tampilannya saja, sudah jelas dia bukan roh jahat. Tapi kan, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Bisa saja dia mendadak berubah pikiran dan membahayakan Juela. Seperti hantu aktris Julia yang dulu pernah mencekik leher Elisa. Juela sekarang sudah jadi mitra bisnis yang berharga. Jadi hal-hal berisiko seperti itu harus diantisipasi sejak awal. Ya, tapi reaksinya tetap sama saja. Begitu diajak bicara, reaksi yang sudah bisa ditebak pun langsung bermunculan tanpa terlewat. Anda bisa melihat saya. Hah, dasar. Hantu yang terkejut sekaligus terharu itu segera menceritakan kisah hidupnya secara terperinci. Mulai dari siapa dirinya, hingga alasan mengapa dia telah mengikuti Juela. Jujur saja, saat pertama kali mendengar dia adalah ibu kandung Juela, Camilla sempat berniat tidak mau ikut campur. Sebab Camilla sudah tahu cerita bahwa Juela dulunya ditelantarkan di jalanan sebelum akhirnya ditemukan dan dibesarkan oleh Konbakes beserta istrinya. Bukankah wanita ini adalah seorang ibu yang membuang anaknya sendiri? Apapun alasannya, Camilla merasa enggan berurusan dengan orang seperti itu. Saya tidak membuang anak itu, tolong dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Namun melihat permohonannya yang begitu mendalam, Camilla akhirnya memutuskan untuk mendengarkan cerita wanita itu. Kisah yang diceritakan sambil terisak itu memang memprihatinkan, tetapi bukan hal yang terlalu luar biasa. Wanita yang saat itu baru berusia awal 20-an, kehilangan suaminya akibat kecelakaan, dan dia sendiri meninggal dunia saat melahirkan putrinya. Karena bayi itu tersisa seorang diri, ibu dari wanita tersebut atau sang nenek langsung membuang bayi itu tak lama setelah kelahirannya. Awalnya, sang hantu merasa lega melihat putrinya tumbuh dan dibesarkan bagi anak kandung di sebuah keluarga bangsawan. Dia bahkan sempat berpikir bahwa hal ini justru jauh lebih baik daripada dibesarkan oleh orang tua kandungnya yang miskin. Sebab keluarga bangsawan itu bisa dengan mudah memberikan hal-hal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dirinya seumur hidup. Saya bahkan sampai menangis sesenggukan karena merasa sangat bersyukur. Sampai putri kedua di rumah itu lahir. Situasinya berubah total dalam sekejap. Apakah mereka takut Juela akan menyakiti anak itu? Konbakes dan istrinya bahkan enggan membiarkan Juela mendekati adiknya yang masih bayi. Awalnya memang hanya sebatas itu, tapi seiring berjalannya waktu, Juela makin terisolasi di dalam rumah tersebut. Namun karena dirinya sudah meninggal, sosok hantu itu tidak bisa melakukan apapun selain menangis. Setiap hari, dia memperhatikan putrinya dengan wajah berurai air mata. Dia merasa sangat bersalah dan berutang maaf pada anak itu. Anak laki-laki bajingan di rumah itu juga makin sering main tangan pada Juela. Di saat yang sama, rasa dendam dan amarah dalam dirinya kian menumpuk dengan cepat. Roh-roh yang lebih lama berkelana di dunia fana memberitahu saya, jika kita mengikuti seseorang dengan rasa dendam yang mendalam untuk waktu yang lama, hawa dingin akan menyelimuti tubuh orang itu dan menyebabkan gangguan kesehatan. Karena terus mengikuti pria itu dengan penuh rasa benci, dia secara alami menyaksikan berbagai tindakan buruk yang dilakukan oleh Mantis. Saya ingin membalas kebaikan Anda. Sudahlah, tidak perlu.
Paling balasan dari hantu cuma hal yang itu-itu saja. Simpan saja, simpan. Aku juga melakukan ini karena ikut emosi, jadi Anda tidak perlu memikirkannya. Meskipun dikenal sebagai tambang tua yang sudah terlantar, sebenarnya di bagian dalamnya masih tersembunyi tumpukan emas yang belum pernah ditemukan. Tentu saja, mana mungkin saya mengabaikan niat baik dari ibunda teman saya sendiri. Kamila langsung mengangguk mantap dengan senyuman yang sangat cerah. Meskipun dia bisa merasakan hantu-hantu di rumahnya dan hantu asing di sekitarnya menatap dengan pandangan terheran-heran, Kamila memilih untuk mengabaikan mereka. Apa? Kenapa? Dia memang ibu dari temanku, kan? Terima kasih banyak. Melihat hantu yang sangat gembira itu, Kamila membalasnya dengan senyuman yang tak kalah hangat. Apa ini? Surat perjanjian jual beli tambang tua. Juela memasang raut wajah bingung. Surat perjanjian tambang tua? Dia tidak mengerti mengapa Kamila menyodorkan dokumen tambang yang sudah ditinggalkan ini kepadanya. Walaupun tambangnya sudah tua, di dalamnya masih ada tumpukan emas. Apa? Ini buat kamu. Apa? Menyadari dirinya berulang kali melontarkan kata apa, Juela mengernyitkan dahinya. Sebenarnya, apa yang sedang dibicarakan Kamila? Katanya tambang tua, tapi dari mana datangnya emas itu? Itu pemberian dari ibu kandungmu. Jangan tanya aku lagi. Apa? Melihat Juela yang kembali berteriak kebingungan, Kamila akhirnya tertawa kecil. Setelah mendengar lokasi tambang tua itu dari sang hantu, Kamila mengirim hantu lain untuk memeriksanya. Dan ternyata, di dalamnya memang tersimpan tumpukan emas. Jumlahnya bahkan sangat melimpah. Karena statusnya sebagai tambang tua, biaya pembeliannya pun tidak memakan banyak uang. Maksudmu apa sih sebenarnya? Ini milikmu. Makanya aku tanya, maksud ucapanmu itu apa? Ini hadiah untukmu yang sekarang tidak punya tempat tinggal. Sebuah hadiah dari seorang ibu untuk putrinya. Setelah menatap dokumen tambang emas dan Kamila secara bergantian dengan pandangan tak percaya, Juela akhirnya menghela nafas pendek. Aku tidak butuh rasa kasihan. Untuk apa aku mengasihanimu? Kamu ini desainer berbakat yang paling populer belakangan ini. Kamu benar-benar berpikir begitu? Memangnya kamu pikir aku mau memelihara orang yang tidak punya kemampuan? Tapi kenapa kamu melakukan ini? Pandangan Juela kembali tertuju pada dokumen jual beli tambang tersebut. Kamu tahu apa kebenaran hidup paling besar yang kupahami sepanjang hidupku? Mendengar ucapanmu, orang bisa mengira kamu ini sudah hidup lama sekali, padahal usiamu baru 17 tahun. Umurku sebenarnya agak lebih tua dari yang kamu bayangkan. Meskipun aku tidak mengingatnya, kalau menghitung kehidupan berulang yang pernah kujalani, ya, untuk apa juga aku menceritakannya padamu? Tidak peduli seberapa kotornya itu, makin banyak uang yang kita miliki, makin bagus hidup kita. Itu kebenaran hidup yang kau pahami. Iya, jadi mumpung bisa mengumpulkan uang, kumpulkanlah baik-baik. Kita harus menabung keras selagi muda agar masa tua kita tenang. Kamu benar-benar bicara seperti orang tua. Juela yang akhirnya tertawa kecil, segera mengambil dokumen tersebut ke tangannya. Terima kasih. Kan sudah kubilang, bukan aku yang memberikannya. Sebenarnya apa sih maksudmu dari tadi? Ah, sudahlah, ada deh pokoknya. Terima kasih, sungguh terima kasih banyak. Meninggalkan ibu kandung Juela yang sejak tadi terus berterima kasih dengan haru, serta Juela yang menggerutu karena ucapannya dipotong, Kamila perlahan berdiri dari tempat duduknya. Mau kemana? Ada seseorang yang harus kutemui. Siapa? Juela tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Itu hanyalah pertanyaan biasa, tetapi ekspresi Kamila tampak sangat tidak biasa. Dahi Kamila berkerut tajam dan helaan nafas panjang terus berembus dari bibirnya. Sebenarnya siapa yang mau dia temui sampai seperti itu? Jawaban yang terlontar selanjutnya membuat Juela makin kebingungan. Dorman. Nama yang diucapkannya adalah nama pelayan yang selalu mendampinginya. Mel, hati-hati. Tenang saja, ketinggian segini sih bukan pertama kalinya aku panjat. Mel yang sedang memanjat tangga untuk memetik buah apel yang lebat di pohon, melambaikan tangan ke arah rekannya seolah menyuruhnya tidak perlu khawatir. Buah apel yang selalu tumbuh lebat di musim seperti ini tidak akan bisa dilihat lagi mulai tahun depan. Atas perintah Kaun dan putra sulung, pengerjaan penebangan pohon apel di area kediaman sedang gencar dilakukan. Area kosong tersebut rencananya akan ditanami pohon buah jenis baru.
Kenapa mendadak begitu ya? Semua pelayan merasa heran, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyanggah perintah tuan mereka. Mereka hanya merasa aneh melihat dua atasan yang biasanya sama sekali tidak peduli pada hal-hal kecil seperti ini mendadak memberikan perintah yang tiba-tiba. Bahkan beberapa waktu lalu mereka mendengar bahwa koki dapur diperintahkan untuk tidak menyajikan hidangan apapun yang mengandung bahan apel. Apakah mereka mendadak bosan dengan apel? Tentu saja, berkat hal itu, seluruh buah apel yang dipetik tahun ini menjadi milik para pelayan. Di tengah kesibukannya memetik apel, Mel berusaha menjangkau buah yang tampak paling random di dahan yang lebih tinggi. Namun di saat yang sama, dia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terhuyung. Mel yang memejamkan matanya rapat-rapat, perlahan membuka mata saat merasakan tubuhnya ditangkap oleh sesuatu, bukannya menghantam tanah yang keras. Anda tidak apa-apa, Dorman? Itu tadi sangat berbahaya. Terima kasih banyak. Setelah menurunkan Mel ke tanah dengan hati-hati, Dorman tersenyum tipis, lalu menatap pohon apel tempat gadis itu jatuh barusan. Nona Camilla tidak terlalu menyukai buah apel. Bisakah saya minta tolong agar kalian lebih berhati-hati saat menyajikan hidangan penutup? Iya, jangan khawatir. Ini bukan untuk bahan di dapur kok. Syukurlah kalau begitu. Perlu saya bantu memetik buahnya? Tidak usah, tidak usah. Kami bisa sendiri kok. Kali ini kami akan benar-benar berhati-hati. Baiklah kalau begitu. Selamat bekerja ya. Dorman juga. Nanti mampirlah ke dapur. Akan kusiapkan camilan. Mata Mel dan pelayan wanita lainnya berbinar terang saat melambaikan tangan melepas kepergian Dorman. Berbeda dari pelayan pria lainnya, Dorman yang memiliki kesopanan tinggi dan selalu ramah merupakan sosok yang paling populer di antara para pekerja. Saat berbalik dengan senyuman hangat, pandangan Dorman menangkap sosok seseorang. Melihat Camilla berdiri memandangnya tanpa berkedip, Dorman bergegas berlari menghampirinya. Kapan Nona sampai? Baru saja. Sedang apa Nona di sini? Memandangi kelakuanmu. Saya? Kenapa? Memikirkan bahwa kamu harus hidup seperti ini gara-gara aku. Ya? Melihat Dorman yang mengedipkan mata kebingungan tidak memahami maksud ucapannya, Camilla menatapnya sejenak dalam diam, lalu perlahan berbalik. Ikut aku, ada hal yang perlu dibicarakan. Usai mengucapkan hal itu, Camilla berjalan lebih dulu dan Dorman bergegas menyusul dari belakang. Tak lama kemudian, Nona Camilla, duduklah. Saya ambilkan teh dulu, tidak usah. Langsung duduk saja. Baik. Merasakan atmosfer Camilla yang berbeda dari biasanya, Dorman duduk di kursinya dengan hati-hati dan pandangan yang sedikit tegang. Apakah belakangan ini aku membuat kesalahan besar lagi? Kalau begini, mendingan aku pergi menyembunyikan sepatu tumit runcingnya sekarang, Ju. Itu aku kan? Cermin kebenaran? Ya, cermin kebenaran itu aku kan? Mendapatkan pertanyaan yang datang tanpa aba-aba, Dorman membeku dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melongo menatap Camilla dalam waktu yang lama. Camilla sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari Dorman. Cermin kebenaran itu aku kan? Dia kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Setiap kali dia memikirkannya berulang kali, kesimpulannya selalu tertuju pada satu hal. Dan lagi, satu kenyataan lain yang baru disadarinya begitu dia memahami hal tersebut. Kamu sengaja menukarnya kan? Itu bukan ketidaksengajaan kan? Aksi Dorman yang menukar dua jiwa, Lysia dan Camilla. Kebenaran yang tersimpan di balik tindakan itu kini terlihat semakin jelas. Ya, kalau dipikir-pikir, memang dari awal terasa aneh. Kalau tidak gila, mana mungkin seseorang bisa tidak sengaja menukar jiwa manusia? Pengelola jiwa mana mungkin seceroboh itu? Menurut penuturan Malaikat Maut Hevel, Dorman adalah pengelola tingkat tertinggi. Mana mungkin sosok seperti dia melakukan kesalahan amatir yang bahkan tidak akan dilakukan oleh pemula sekalipun. Hal itu benar-benar mengada-ngada. Lalu saat menyadari bahwa cermin kebenaran itu adalah dirinya sendiri, keyakinan Camilla kian bulat. Kamu melakukan itu agar cermin kebenaran bisa terlahir kembali dengan selamat kan? Bahwa Dorman sengaja menukar jiwa mereka sejak awal. Bahkan setelah ucapan Camilla berakhir, Dorman tetap diam tanpa bersuara. Raut wajahnya yang tadinya terkejut, perlahan berubah menjadi tenang. Tak lama kemudian, helaan nafas pendek berhembus dari bibir Dorman. Benar. Pengakuan singkat itu membuat Camilla menghembuskan nafas panjang. Meskipun sudah menduganya,
Rasa harus sekaligus ganjil tetap menyelimuti hatinya saat mendengar konfirmasi langsung darinya.